Persiapan perjamuan kudus, pendadaran pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan coba memahami sakramen perjamuan kudus secara khusus dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk merayakan perjamuan kudus. Yang pertama, kita perlu mengetahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan sakramen. Apakah sakramen itu? Sakramen adalah tanda dari anugerah Allah Tritunggal. Anugerah Allah dalam Kristus sekaligus merupakan ikrar suci kita sebagai orang percaya dan gereja. Jadi sakramen memiliki dua sisi makna. Di satu sisi sebagai tanda yang merujuk pada anugerah Allah yang dikaruniakan dalam Kristus, dan di sisi lain merupakan ikrar suci kita sebagai orang percaya dan gereja Kristus. Melalui sakramen, kita memandang anugerah Allah yang telah dicurahkannya, dinyatakannya, atau dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus. Sekaligus kita mengungkapkan tanggapan positif kita terhadap anugerah tersebut. Ada berapa sakramen? Dalam tradisi gereja reformasi, termasuk gereja kita yang berasas Anabaptis Mennonite, kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menetapkan gerejanya untuk memelihara dua sakramen, yakni sakramen baptis dan sakramen perjamuan. Mari kita perhatikan masing-masing dari kedua sakramen tersebut. Yang pertama adalah sakramen baptis kudus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, Tuhan Yesus bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Dalam rangka amanat agung atau titah pemuritannya, Tuhan Yesus berkata-kata tentang baptisan yang harus dilayankan kepada tiap-tiap orang yang menjadi murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai 40, kita belajar beberapa hal tentang baptisan. Pertama, baptisan adalah tanda pertobatan. Kedua, baptisan adalah tanda persatuan kita dengan Kristus. Ketiga, baptisan adalah tanda pengampunan dosa. Keempat, baptisan adalah tanda pengaruniaan Roh Kudus. Sesuatu yang terjadi secara batiniah diekspresikan secara lahiriah melalui baptisan. Menurut asas kepercayaan Gereja Kristen Muria Indonesia atau asas kepercayaan GKMI,
pasal 9, baptis atau baptisan menandakan anugerah Allah yang telah menerima kita sebagai anak-anaknya, mengaruniakan Roh Kudus sebagai meterai dan jaminan keselamatan, dan mempersatukan kita ke dalam tubuh Kristus. Ini sisi anugerah Allah. Lalu sisi respons atau tanggapan positif kita, baptisan mengungkapkan ikrar dan komitmen kita untuk menjadi murid-murid Yesus Kristus bersama-sama dengan anak-anak Allah atau saudara-saudara seiman lainnya di dalam gerejanya. Yang kedua adalah perjamuan kudus. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 29 Tuhan Yesus bersabda, "Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku.' Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, 'Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.'" Dalam Markus 14 ayat 22 sampai 25, kita belajar beberapa hal tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus merujuk pada persatuan kita dengan Kristus dan persekutuan kita, persaudaraan kita dengan sesama murid Kristus. Saat merayakan perjamuan kudus, persatuan dengan Kristus, persekutuan dengan sesama murid Kristus diteguhkan. Jati diri kita juga diteguhkan, yakni jati diri sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan dijadikannya umat Allah. Pengharapan kita juga diteguhkan, yakni pengharapan bahwa Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan dan menjamu kita semua dalam kemuliaan dan sukacita yang sempurna. Asas kepercayaan GKMI pasal 9 mengatakan bahwa perjamuan Tuhan menandakan anugerah Allah yang menyelamatkan kita seutuhnya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur perjamuan, kita diingatkan akan pengorbanan Kristus bagi keselamatan kita. Kita digugah untuk merindukan kedatangan Kristus kembali untuk menyempurnakan keselamatan kita, dan kita diajak untuk menyadari kehadiran Kristus melalui Roh Kudus di tengah-tengah kita untuk mengukuhkan persatuan kita sebagai tubuhnya. Asas kepercayaan GKMI juga mengajarkan selaras dengan itu dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus kita menanggapi pengorbanan Kristus dengan iman. Kita menanggapi kedatangan kembali Kristus dengan pengharapan, dan kita menanggapi kehadiran Kristus dengan kasih, baik kepadanya maupun kepada saudara-saudara kita dalam Kristus. Dalam semuanya itu, kita mengucap syukur atas anugerah Allah yang menyelamatkan kita seutuhnya. Sekarang mari kita masuk ke dalam bagian mengenai perayaan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus sangat bermanfaat bagi kita. Ya, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan bermanfaat besar bagi kita sebagai anak-anak Bapa di surga
sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, baik sebagai pribadi orang percaya maupun sebagai persekutuan orang percaya atau gereja alias jemaat. Sebab melalui perjamuan kudus kita diteguhkan dalam kebenaran tentang peristiwa keselamatan dalam Kristus dan dikuatkan untuk hidup seturut dengan kebenaran itu. Sesungguhnya perjamuan kudus adalah sarana yang dipakai oleh Roh Kudus untuk meneguhkan dan menguatkan setiap pengikut Kristus, setiap anak Allah Bapa di sorga, setiap orang percaya secara pribadi dan gerejanya. Apa makna dari perjamuan kudus yang kita rayakan itu? Pertama, dalam perjamuan kudus, kita mengenang pengorbanan Kristus. Sebab perjamuan kudus mengingatkan kita pada apa yang telah diperbuat oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah yang begitu mengasihi dunia telah mengaruniakan anak tunggalnya, ingat Yohanes 3:16, untuk menjadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ingat Yohanes 1 ayat 29. Itulah sebabnya Sang Firman menjadi manusia, yakni Yesus dari Nazaret. Ia telah memberikan tubuhnya bagi kita. 1 Korintus 11 ayat 24. Juga darahnya yang tercurah demi pengampunan dosa bagi banyak orang dan memeteraikan perjanjian yang baru. 1 Korintus 11 ayat 25. Dengan menempuh jalan sengsara yang sangat dahsyat, Kristus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Lantas, bagaimana seharusnya respons kita terhadap makna yang pertama dari perjamuan kudus itu? Respons kita, iman. Itulah sebabnya di dalam Dia, di dalam Kristus, kita memiliki penebusan melalui darahnya, yakni pengampunan atas dosa-dosa kita menurut kekayaan anugerahnya. Efesus 1 ayat 7. Jadi setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, biarlah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus diteguhkan. Makna yang kedua dari perjamuan kudus saat kita merayakan perjamuan kudus, kita menantikan kedatangannya kembali. Perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan mengarahkan hati kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kata Rasul Paulus, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perhatikan kata-kata sampai Ia datang. Ini merujuk pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya atau kedatangan Tuhan Yesus kembali. 1 Korintus 11 ayat 26. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kembali, saudara, Ia akan menyempurnakan apa yang telah dimulainya saat kedatangannya yang pertama. Kita menyebutnya penyempurnaan keselamatan. Dalam kedatangannya kembali, Tuhan Yesus akan menegakkan kerajaan Allah dan mengakhiri kutuk dosa, cengkraman kuasa-kuasa jahat atas dunia, dan maut atau kebinasaan. Tuhan Yesus akan mendatangkan langit yang baru dan bumi yang baru, yakni tatanan ciptaan yang sepenuhnya pulih dan bebas dari kutuk dosa, ancaman kuasa-kuasa jahat atau perusak, dan maut atau kebinasaan.
Saat kedatangan Tuhan Yesus kembali, orang-orang percaya, kita, anak-anak Bapa di surga dan murid-murid Tuhan Yesus yang telah meninggal dunia, akan dibangkitkannya dengan tubuh kemuliaan. Sementara orang-orang percaya yang masih hidup saat kedatangannya kembali, akan diubahkan oleh Tuhan Yesus juga dengan tubuh kemuliaan. Dengan tubuh kemuliaan itu, saudara, setiap orang percaya sepenuhnya bebas dari sakit penyakit, kemerosotan fisik dan psikis, bahkan maut atau kematian. Setiap orang percaya bahkan akan menikmati persekutuan yang sempurna, menikmati dengan sempurna kasih Allah Tritunggal, dan menikmati dengan sempurna persaudaraan seorang dengan yang lain. Saat kedatangan Tuhan Yesus kembali, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 21 ayat 4, Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata anak-anaknya. Maut tidak akan ada lagi. Maka tidak akan ada lagi kebinasaan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Kutuk dosa, cengkraman, kuasa-kuasa jahat, dan maut atau kebinasaan sudah berlalu. Tuhan Yesus akan menjamu kita di dalam kerajaannya. Perhatikan Matius 26 ayat 29 dan Wahyu 19 ayat 9. Itulah ungkapan tentang kebahagiaan dan kemuliaan yang kelak akan dinikmati oleh setiap orang percaya dan seluruh gerejanya saat kedatangannya kembali. Lalu bagaimana respons kita? Saat merayakan perjamuan kudus, kita diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau kedatangannya kembali. Dengan begitu, perjamuan kudus adalah suatu antisipasi dari persekutuan yang sempurna, yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Karena itu, saudara, setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, hendaklah kita terdorong untuk makin bertekun dan hidup dalam pengharapan pada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Makna yang ketiga dari perjamuan kudus adalah menghayati kesatuan tubuh Kristus. Perjamuan kudus, saudara, mengajak kita untuk menghayati kesatuan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bukan hanya telah menyerahkan dirinya untuk menderita dan mati sebagai tebusan bagi kita, Ia juga telah bangkit, ditinggikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya, dan mencurahkan rohnya untuk mendirikan gereja atau jemaatnya. Nah, gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus berarti tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, guna menyapa umat manusia dengan Injil atau kabar baik Kristus, kabar baik kerajaan Allah, kabar baik keselamatan, kabar baik damai sejahtera atau perdamaian. Gereja adalah tubuh Kristus untuk menyampaikan suara Kristus, suara kenabian Sang Kristus kepada para penguasa dunia, agar mereka tetap melaksanakan tugas providensi ilahi, yaitu mencegah kerusakan dunia karena dosa dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya secara harafiah untuk dipecah-pecahkan, menyerahkan darahnya untuk dicurahkan. Semuanya dalam sengsara dan kematian yang dahsyat di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah,
Ia mengendaki kita untuk memelihara kesatuan atau keutuhan tubuhnya, yakni gereja, agar tubuhnya itu menjadi berkat dan kesaksian yang nyata kepada dunia. Nah, bagaimana dengan kehadiran Kristus dalam perjamuan kudus? Tatkala kita merayakan perjamuan kudus, kita menghayati kehadiran Tuhan Yesus oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir dalam perjamuan kudus oleh Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus memberkati roti dan anggur, menjadikannya makanan rohani bagi kita. Tujuannya untuk memelihara persatuan rohani kita dengan Tuhan Yesus dan mempererat persaudaraan kita dalam Kristus seorang dengan yang lain. Melalui perjamuan kudus, Tuhan Yesus memelihara keutuhan kita sebagai gerejanya. Lalu, apa semestinya respons kita? Respons kita adalah kasih. Kita merayakan perjamuan kudus dalam kasih persaudaraan seorang dengan yang lain. Dan kita semua yang ambil bagian dalam roti dan anggur, kita makan roti, minum anggur, perjamuan, adalah satu dalam Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Kristus yang hadir dalam perjamuan kudus oleh Roh Kudus, yang melalui roti dan anggur mempersatukan kita secara rohani dengan Tuhan Yesus. Dan mempersatukan kita secara rohani dengan saudara-saudara seiman kita. Kristus yang hadir nah, nyata dalam perjamuan kudus. Kristus yang memelihara keutuhan atau kesatuan tubuhnya, yaitu gereja. Nah, kalau begitu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan perjamuan kudus dengan iman, pengharapan, dan kasih. Melalui perayaan perjamuan kudus, Roh Kudus itu menguatkan iman kita dalam Kristus. Melalui perayaan perjamuan kudus itu, Roh Kudus meneguhkan pengharapan kita dalam Kristus. Melalui perayaan perjamuan kudus, Roh Kudus mengobarkan kasih kita dalam Kristus. Itulah berkat-berkat utama yang dicurahkan Roh Kudus kepada kita sebagai orang percaya dan gerejanya, sebagai anak-anak Bapa di sorga dan murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Lalu, bagaimana sepatutnya kita mempersiapkan diri? Ya, mengerti makna dari perjamuan kudus serta manfaatnya bagi kita, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut perjamuan kudus, untuk merayakan perjamuan kudus. Sebagaimana pesan Rasul Paulus, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. 1 Korintus 11 ayat 28. Bagaimana kita melakukan persiapan itu? Kita mesti memeriksa diri kita. Pertama, renungkanlah dengan tenang, dengan tulus, dengan jujur. Apakah saudara sedang berada dalam dosa dan dosa-dosa yang saudara sadari? Atau mungkin sesuatu yang buruk yang selama ini tidak saudara sadari. Kebiasaan buruk misalnya. Dan ingatlah bagaimana saudara telah memperlakukan orang-orang yang dekat dengan saudara. Nah itu saudara, kekasih, istri, suami, saudara seiman, adik, kakak, rekan kerja, sahabat. Dan bagaimana saudara memperlakukan saudara-saudara dalam jemaat. Apakah saudara tidak peduli kepada mereka? Apakah saudara mengembangkan sikap yang egoistis atau tidak menghargai mereka?
Yang kedua, akuilah dengan tulus dosa-dosa saudara. Apapun itu, akui kepada Allah. Baik dosa-dosa yang saudara ketahui, yang sudah saudara sadari dan insyafi sebelum datang kepada Tuhan. Maupun dosa-dosa yang Allah ingatkan ketika saudara memeriksa diri saudara dengan berenung secara jujur dan tulus. Lalu yang ketiga, bertobatlah dari dosa-dosa tersebut. Putuskan untuk segera mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tindakan, tingkah laku, dan hidup saudara. Minta ampun kepada Tuhan. Berdamai dengan orang-orang yang terluka karena perkataan atau perbuatan saudara. Berdamailah dengan orang-orang yang telah melukai hati saudara. Saling memberi dan menerima maaf akan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera. Dan saudara akan merayakan perjamuan kudus dengan penuh sukacita dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Hal yang keempat, terimalah pengampunan Allah. Allah sudah berjanji untuk mengampuni barang siapa yang datang kepadanya dengan tulus, jujur, mengaku dosa, mohon ampun, dan minta disucikan. Ingat, pemeriksaan diri tidak bertujuan untuk mengizinkan iblis untuk mendakwa, menuduh, menuding saudara atas dosa-dosa yang telah saudara perbuat. Pemeriksaan diri untuk menghadapkan saudara di hadapan Allah. Allah yang penuh rahmat, penuh cinta, pengampunan. Maka terimalah pengampunan Allah. Percayalah pada janjinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan jangan menoleh ke belakang kepada dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebab Allah sudah mengampuni saudara. Ingat, Yesaya 1:18, sekalipun dosamu seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Maka lihatlah ke depan, pandanglah kepada Kristus, kepada Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Maka di saya memang kita akan menemukan kekurangan dan kelemahan di sana sini dalam diri kita. Tapi justru karena itu kita diundang oleh Allah, oleh Tuhan Yesus menghampiri meja perjamuan Tuhan. Maka bila kita datang kepada Kristus dengan tulus, rindu untuk diampuni, rindu untuk dikuatkan, rindu untuk diperbarui, niscaya Ia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah melalui perjamuan kudus. Kita bisa menyampaikan doa seperti ini kepada Bapa kita. Bapa Surgawi, ampunilah saya untuk saat-saat ketika saya datang ke meja perjamuan kudus tanpa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tolonglah saya dan saudara-saudara saya dalam Kristus untuk datang kepadamu dengan hati yang siap untuk menyembahmu, mengagungkan Yesus Kristus Putramu, menerima berkat-Mu yang menyegarkan dan menguatkan kami melalui firman dan sakramen perjamuan kudus yang dihidupkan oleh Roh. Kami mengasihimu Bapa, tapi kami lemah, oleh karena itu tolonglah kami. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat mengikuti perjamuan kudus. Selamat merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terpujilah namanya.